Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irmanur Fadilah dengan NIM 343018000002 dari PGSD 6B. Di kesempatan kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan dari Bu Yulina Ismiati selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan 3 pertanyaan. Yang pertama ada jelaskan tentang kultur dan budaya sekolah menurut pandangan Anda. Yang kedua ada jelaskan langkah-langkah membentuk kultur sekolah yang positif. Dan yang ketiga ada jelaskan cara mengidentifikasi kultur sekolah. Langsung ke pertanyaan pertama, yaitu kultur dan budaya sekolah. Kultur sekolah merupakan sekumpulan pola tingkah laku, kebiasaan, nilai, norma, dan iklim kehidupan sekolah yang dimiliki bersama dari hasil sebuah proses perjalanan yang panjang atau investasi dan membudaya pada warga sekolah. Sedangkan budaya sekolah adalah sekumpulan dari norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, ritual-ritual, dan seremonial, simbol-simbol, serta cerita-cerita yang menghiasi kepribadian sekolah. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu langkah membentuk kultur sekolah yang positif. Secara singkat, langkah untuk membentuk kultur sekolah yang positif ada 8. Yang pertama ada mengamati dan membaca kultur sekolah yang kini ada, melacak historinya, dan kemudian masalah apa saja yang timbul oleh keberadaan kultur sekolah tersebut. Yang kedua, mengembangkan sistem asesmen kultur sekolah sejalan dengan tujuan perbaikan sekolah yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan kegiatan asesmen sekolah guna mendiagnosa permasalahan yang ada dan tindakan kultur sekolah yang dapat dilakukan. Yang keempat, mengembangkan visi strategis dan misi perbaikan sekolah. Yang kelima, melakukan redefinisi aneka peranan seperti kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan aneka stakeholder lainnya. Yang keenam ada mewaspadai perilaku yang negatif, nilai-nilai yang bersifat racun, dan juga koalisi lainnya. Yang ketujuh ada merencanakan pola pengembangan kultur sekolah dan mengembangkan praktik-praktik baru serta artefak baru yang berkaitan secara sadar dengan nilai lama yang relevan serta nilai-nilai baru yang diharapkan tumbuh. Yang kedelapan atau yang terakhir ada melakukan pemahaman dan evaluasi secara dinamika terhadap perkembangan kultur sekolah dan dampaknya. Lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, yaitu cara mengidentifikasi kultur sekolah. Ada 3 cara, yaitu artefak, yang kedua ada norma, nilai, dan keyakinan, dan yang ketiga ada asumsi. Yang pertama artefak. Artefak di sini ada 2 macam. Yang pertama artefak fisik. Artefak fisik dapat dilihat dari kondisi fisik sekolah, antara lain berupa halaman sekolah bersih dan kurang bersih. Yang kedua, tanaman sekolah tertata rapi atau tidak tertata. Yang ketiga ada gedung-gedung yang ada di sekolah. Yang keempat ada interior ruangan, sirkulasi udara cukup dan nyaman, dan tidak membuat penghuni gampang lelah atau sumpek di dalam. Yang kelima ada penempatan piala, medali, dan piagam simbol prestasi siswa dan guru yang dipajang di lemari besar yang diletakkan di ruang lobi sekolah. Dan yang kedua tadi ada perilaku dan interaksi. Perilaku dan interaksi warga sekolah yang dapat diamati seperti sopan santun yang dilakukan dengan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam.
antara sesama warga sekolah, baik guru dengan guru, siswa dengan guru, maupun siswa dengan siswa. Yang kedua ada norma, nilai, dan keyakinan. Norma merupakan aturan yang mengikat para warga sekolah dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Nilai merupakan sesuatu yang berharga yang tertanam pada warga sekolah, dan keyakinan merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh warga sekolah. Yang ketiga yaitu asumsi. Asumsi adalah jenis lapisan yang paling dalam dari lapisan kultur sekolah. Asumsi ini mencangkup pandangan warga sekolah terhadap sekolah mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.